Dari ratusan ribu hadits yang ada, kenapa Imam Bukhari memilih hadits ini sebagai pembuka kitab paling syahih setelah Al-Quran? Bukan cuma itu, para ulama besar seperti Imam Syafi'i bahkan menyebut hadits pendek ini sebagai sepertiga ilmu agama. Ini bukan kebetulan. Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani untuk hadits ini saja di kitab Fathul Bari panjangnya sampai 14 halaman. Video ini saya rangkum jadi 3 bagian, supaya kamu paham kenapa hadits ini begitu istimewa. Bagian pertama, tentang hadits, sanad, dan alasan Imam Bukhari meletakkannya di paling depan. Hadits ini diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqash al-Laitsi, yang mendengar langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi di Madinah. Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena mengharap dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan." Kalimat terakhir soal hijrah karena perempuan ini bukan perumpamaan asal-asalan. Menurut riwayat yang disebutkan para ulama, ada seorang sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan murni karena Allah, tapi karena ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Sejak saat itu, orang-orang menjulukinya Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrahnya karena Ummu Qais. Inilah latar belakang kenapa Rasulullah menyampaikan hadits ini, sebagai teguran bahwa amal lahiriah yang sama persis, yaitu sama-sama berpindah dari Makkah ke Madinah, bisa punya nilai yang jauh berbeda di sisi Allah. Yang menarik dari sisi periwayatan, para ahli hadits mencatat bahwa awalnya hadits ini hanya diriwayatkan lewat satu jalur tunggal, dari Yahya bin Sa'id al-Ansyari, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Alqamah, dari Umar. Tapi begitu sampai ke generasi Yahya bin Sa'id, hadits ini menyebar luar biasa, diriwayatkan oleh ratusan ulama dari beliau. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadits ini diriwayatkan oleh sekitar 700 orang dari Yahya bin Sa'id. Karena itulah hadits ini termasuk hadits yang paling banyak disebut dalam kitab-kitab keilmuan Islam, meskipun sumber awalnya sangat tunggal. Sekarang, kenapa Imam Bukhari memilih meletakkan hadits ini di paling depan kitabnya, bukan hamdalah atau syahadat seperti kebiasaan penulis kitab lain? Para ulama menjawab dengan 2 pendapat. Jawaban pertama, justru disitulah letak kecerdasan Imam Bukhari. Dengan meletakkan hadits niat di paling depan, seakan-akan beliau ingin mengatakan, aku memulai kitab wahyu ini dengan niat yang tulus karena Allah, dan aku ingin siapapun yang membaca serta mengamalkan kitab ini juga meluruskan niatnya terlebih dahulu, sebelum mempelajari satu hadits pun di dalamnya. Jawaban kedua, para ulama menjelaskan bahwa hadits tentang wajibnya memulai dengan hamdalah dan syahadat sebenarnya masih diperdebatkan kekuatannya. Imam Bukhari, seperti ulama-ulama besar sebelumnya, misalnya Imam Malik dalam kitab Muwatta, atau Imam Ahmad dalam musnadnya, tetap memulai kitab mereka cukup dengan basmalah saja, karena inti dari hamdalah, syahadat, dan basmalah sebenarnya sama, yaitu mengingat Allah di awal pekerjaan. Jadi hadits ini bukan sekadar pembuka biasa, tapi pesan tersembunyi bagi setiap penuntut ilmu. Sebelum belajar apapun, luruskan dulu niatmu, karena kitab paling mulia setelah Al-Quran ini saja dibuka dengan pesan itu. Bukan cuma Imam Bukhari. Imam Nawawi juga menjadikan hadits ini sebagai pembuka kitab Arba'in miliknya, kumpulan 40 hadits paling penting dalam Islam. Imam Baihaqi dan banyak ulama lain melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah, para ulama sepakat, hadits inilah yang paling pantas menjadi pintu masuk sebelum mempelajari ilmu apapun dalam agama. Kenapa sampai disebut sepertiga ilmu agama? Para ulama menjelaskan, perbuatan manusia itu terbagi 3, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan.
Hadits ini membahas tuntas perbuatan hati, yaitu niat, yang menjadi dasar dan penentu bagi dua perbuatan lainnya. Karena itu, memahami hadits ini dengan benar sama seperti sudah menguasai sepertiga dari seluruh pembahasan ilmu agama. Bagian kedua, tentang makna niat dan perbedaan pendapat ulama fikih. Secara bahasa, niat berarti dorongan hati untuk melakukan sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Baidawi. Sedangkan menurut Imam Al-Hattabi, Rasulullah ingin menjelaskan bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan itu sendiri. Ada orang yang beramal karena ingin mendapat ridha Allah dan pahala yang dijanjikan, ada juga yang beramal karena takut pada ancaman siksanya. Yang menarik, kata niat dalam hadits ini disebutkan dalam bentuk tunggal, bukan jamak, padahal perbuatan manusia bermacam-macam jenisnya. Sebagian ulama menjelaskan, ini karena tempat niat hanya satu, yaitu di dalam hati, sedangkan hati manusia itu esa, jadi cukup disebut dalam bentuk tunggal, berbeda dengan perbuatan yang bisa bermacam-macam bentuknya. Para ulama fikih kemudian berselisih pendapat, apakah niat itu wajib diucapkan dengan lisan, atau cukup di dalam hati saja. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik, berpendapat niat cukup di hati, karena hakikat niat memang di sana letaknya, bukan di lisan. Mengucapkan niat dengan suara keras justru bukan bagian dari tuntunan Nabi, dan tidak pernah dicontohkan sepanjang hidup beliau. Ulama lain, seperti Ibnu Daqiq al-Aidi, membahas lebih jauh, perkataan yang butuh disertai niat itu ada 3 jenis. Pertama, perkataan yang memang dimaksudkan sebagai ibadah tersendiri, seperti bacaan dalam sholat. Kedua, perkataan yang menjadi sebab hukum, seperti akad jual beli atau akad nikah. Ketiga, perkataan yang berkaitan dengan sumpah dan janji. Ada juga perdebatan, apakah semua perbuatan butuh niat, atau hanya perbuatan tertentu saja. Imam Al-Auza'i, misalnya, tidak mensyaratkan niat dalam wudhu, karena tujuan wudhu adalah menghilangkan hadats, dianggap sebagai perbuatan yang hasilnya langsung terwujud tanpa perlu kesengajaan khusus, mirip seperti membersihkan najis. Tapi mayoritas ulama tetap mensyaratkan niat dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan wudhu, karena ibadah-ibadah ini butuh pembeda yang jelas antara kebiasaan semata dan bentuk ketaatan kepada Allah. Contoh paling mudah dalam kehidupan sehari-hari, sholat tanpa niat tidak sah, meskipun gerakannya sempurna. Puasa Ramadan, menurut mayoritas ulama, niatnya harus sudah ada sejak malam hari sebelum fajar, berbeda dengan puasa sunnah yang boleh diniatkan di siang hari selama belum makan dan minum. Zakat juga harus disertai niat, supaya bisa dibedakan dari sedekah biasa. Karena keduanya secara lahiriah sama-sama memberi harta kepada orang lain, tapi berbeda kedudukan hukumnya. Yang paling penting dari semua perdebatan ini, semua ulama sepakat pada satu titik, niat adalah penentu nilai sebuah perbuatan. Perbuatan yang sama persis secara lahiriah bisa bernilai sangat berbeda tergantung apa yang tersimpan di hati pelakunya. Sebagai perbandingan, ada 3 hadits lain yang oleh para ulama juga disebut sebagai poros agama, yaitu hadits tentang larangan membuat perkara baru dalam agama, hadits tentang halal dan haram yang sudah jelas batasannya, dan hadits tentang meninggalkan perkara yang meragukan. Tapi hadits tentang niat inilah yang diletakkan paling depan, karena semua amal, baik ibadah maupun muamalah, baik yang berhubungan dengan halal haram maupun kehati-hatian, semuanya kembali lagi kepada niat sebagai penentu awal. Bagian ketiga, pelajaran dan penerapan praktis dari hadits ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti kisah Muhajir Ummu Qais tadi, 2 orang bisa melakukan pekerjaan yang identik, misalnya sama-sama bekerja mencari nafkah, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama bersedekah, sama-sama membantu orang lain yang kesusahan. Tapi nilainya di sisi Allah bisa jauh berbeda, tergantung niat masing-masing.
Yang satu diniatkan sebagai ibadah dan mencari ridha Allah, yang lain hanya diniatkan supaya dipuji, dilihat, atau dikenal orang. Ini juga berkaitan dengan bahaya riya, yaitu beramal supaya dilihat manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang pertama yang diadili di hari kiamat justru bukan orang biasa, melainkan 3 golongan yang amalnya besar, yaitu orang yang mati syahid, orang berilmu, dan orang dermawan yang bersedekah banyak. Ketiganya justru dilemparkan ke neraka lebih dulu, karena ternyata niat mereka bukan karena Allah, tapi supaya disebut pemberani, disebut alim, dan disebut dermawan oleh manusia. Hadits ini juga mengajarkan bahwa hijrah dalam makna luas tidak harus selalu berpindah tempat. Hijrah bisa berarti meninggalkan perbuatan maksiat menuju ketaatan, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Dan sekali lagi, nilai hijrah semacam itu tetap ditentukan oleh niat, apakah benar-benar karena Allah, atau hanya karena ingin dianggap berubah oleh orang-orang di sekitar kita. Di zaman sekarang, penerapan hadits ini semakin luas. Orang yang bekerja mencari nafkah, kalau diniatkan untuk menghidupi keluarga dan menjauhkan diri dari meminta-minta, itu sudah bernilai ibadah, meskipun pekerjaannya terlihat biasa saja. Orang tua yang mendidik anak dengan sabar, kalau diniatkan untuk mempersiapkan generasi yang syalih, nilainya jauh lebih besar dibanding hanya dianggap kewajiban duniawi semata. Bahkan orang yang membuat konten di media sosial, termasuk video seperti ini, juga tunduk pada hukum yang sama. Kalau diniatkan untuk menyebarkan ilmu dan mengingatkan kebaikan, insya Allah bernilai dakwah. Tapi kalau hanya diniatkan mengejar jumlah penonton dan pujian semata, nilainya akan jatuh menjadi sekadar mencari popularitas dunia. Karena itu, hadits ini relevan sepanjang zaman, bukan cuma untuk generasi sahabat 14 abad lalu. Karena itu, sebelum melakukan apapun, luangkan waktu sebentar untuk bertanya pada diri sendiri, sebenarnya untuk apa aku melakukan ini? Kalau niatnya sudah lurus karena Allah, insya Allah amal sekecil apapun, bahkan yang tidak terlihat orang lain, akan bernilai besar di sisinya. Sebaliknya, amal yang besar dan terlihat mewah sekalipun bisa sia-sia total kalau niatnya sudah rusak sejak awal. Itulah kenapa hadits pendek ini disebut sepertiga ilmu agama. Kenapa Imam Bukhari menjadikannya pembuka kitab paling syahih setelah Al-Quran, dan kenapa para ulama menghabiskan belasan halaman hanya untuk membahas satu hadits ini saja. Semoga penjelasan ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu memeriksa dan meluruskan niat sebelum beramal. Kalau video ini bermanfaat, subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan hadits berikutnya.